Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, sabda Tuhan, apalagi roti surga, yaitu Ekaristi Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diminta untuk menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikutinya. Kehidupan penuh damai sejahtera itu mengandaikan kehidupan yang berpusat. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 20 April, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau membangkitkan semangat dalam diri umat-Mu untuk menjadi saksi karya penebusan-Mu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, sehingga dengan berani dan setia, kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Selama dan profisiat untuk gereja, paroki,
lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Athanasius. Semoga semangatnya, teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengoreksi motivasi orang banyak yang mengikutinya. Mereka berharap agar diberikan lagi makanan jasmani seperti waktu penggandaan roti. Yesus memberikan nasihat, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu. Yesus mengingatkan, jangan hanya asik dengan roti jasmani dan sibuk dengan perkara-perkara duniawi, tetapi perlu juga kita menikmati perkara surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, memang haruslah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi itu tidak cukup. Perlu disempurnakan dengan santapan rohani. Untuk itu, kita perlu mencari Tuhan Yesus. Perjumpaan kita dengan Yesus harus diupayakan dan disempatkan di tengah-tengah kesibukan harian kita. Santapan rohani yaitu sabda dan teristimewa Ekaristi sebagai perjumpaan personal kita dengan Tuhan akan sangat menentukan cara hidup dan bekerja dalam mencukupi hidup harian kita. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan, sabda Tuhan, apalagi roti surga, yaitu Ekaristi Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diminta untuk menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikutinya. Kehidupan penuh damai sejahtera itu mengandaikan kehidupan yang berpusat pada Kristus dan kerajaannya. Kehidupan yang berpusat pada Kristus lebih terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara surgawi itu, seperti sukacita, damai sejahtera, harapan, dan kasih. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diminta untuk hidup berdasarkan kasih yang penuh kepada Allah dan kepada sesama kita. Teladan Santo Athanasius bisa menguatkan kita untuk menempuh cara hidup yang berpusat pada Kristus, bukan pada kepentingan diri kita sendiri. Maka marilah kita mohon doa Santo Athanasius agar selalu mendoakan dan membimbing seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup,
wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.